Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Saya share screen-kan lagi di mana tadi. Nah, jadi sudah bisa dilihat ya semuanya ya. Sudah tampil ya. Nah, jadi dari turunan tadi di sini terakhir tadi sampai ke turunan dari d theta kuadrat. Turunan d theta kuadrat itu adalah turunan dt d theta kuadrat per dt itu hasilnya adalah theta dot maaf ada duanya nih ya. Ada ini duanya dikalikan ke depan tapi tak saya buat dulu. Theta dot dikali theta. Nah, seperti itu. Mirip dengan yang di atas ya. Bedanya nanti dua ini karena kita belum kalikan duanya ke depan. Sehingga 2 kita kalikan ke depan menjadi 2 theta dot dikali theta. Nah, seperti itu. Semoga sampai di sini tidak ada masalah. Yang ini hasilnya adalah sama dengan 0. Karena tadi dm per dt itu sama dengan 0. Nah, semoga tidak ada masalah. Sehingga apabila persamaan ini sama-sama saya bagi dengan atau saya kali dengan sebelah kiri kali seper theta dot, sebelah kanan dikali dengan seper theta dot juga. Sebelah kiri kali dan sebelah kanan juga dikalikan dengan seper theta dot misalnya. Kali misalnya. Sehingga kita akan peroleh hasilnya, saya buat di belakang ya, 3/4 mr kuadrat, 3/4 mr kuadrat, 2 theta dot, 2-nya ke depan berarti saya coret ini 2, saya coret ini menjadi 2 ya. Saya buat ini langsung menjadi 2. Nah, ini saya buat 2 mr kuadrat theta double dot. Oke, 2 dengan 4 itu saya coret tadi ya. 2 di atas, 4-nya menjadi 2. Oke. Kemudian theta dot ini habis dikali dengan seper theta dot. Theta dot ini juga habis dikali dengan seper theta dot di sini. Dan ini sebelah kanan tetap 0. Artinya apa? Artinya kita sekarang punya ditambah setengah R kuadrat setengah R kuadrat setengah R kuadrat. Maaf, ini tadi ada 2-nya ya. Berarti 2-nya dengan 2 ini juga habis ya. Sehingga tinggal R kuadrat saja. Tinggal R kuadrat saja. Saya hapus. Ini saya rapikan. Ini 2. Ini tinggal R kuadrat saja. Dikali dengan K1 tambah 4K2. K1 tambah 4K2 dikali dengan theta. Dikali dengan theta sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa persamaan osilasi yang minggu kemarin sudah kita lihat, minggu kemarin kita review bahwa persamaan osilasi itu adalah d kuadrat suatu fungsi dfx per dt kuadrat ditambah omega kuadrat fungsi lagi sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan osilasi. Tepatnya lagi ini adalah persamaan harmonik osilator ya. Sehingga sekarang kita buat bentuk persamaan kita ini menjadi bentuk seperti ini. Menjadi persamaan osilasi. Gimana caranya? Nah, kita lihat. Theta dot itu kan, saya bawa lagi ke sini, theta double dot itu kan adalah turunan kedua dari theta ya. Turunan kedua d kuadrat theta per dt kuadrat. Kan sama ya, saya buat seperti itu ya. Sehingga sekarang saya buat seperti itu dan 3/2 mr kuadrat ini saya
saya hilangkan. Gimana dia supaya hilang? Otomatis sama-sama saya kalikan. Nah, ini saya buat nih persamaan 3 ya. Berarti ini sama-sama saya kalikan dengan 1/3/2 MR kuadrat. Jadi kita kali persamaan 3 dengan 1/3/2 MR kuadrat. Untuk apa? Supaya hilang 3/2 MR kuadrat ini. Kenapa? Karena kan ini tidak ada konstanta di depan ini. Cuma turunan bentuk diferensial saja, tidak ada konstanta. Sehingga harus kita hilangkan konstanta yang di atas ini, 3/2 MR kuadrat ini. Yaitu dengan membaginya dengan 3/2 MR kuadrat. Ingat, sebelah kanan juga harus kita bagi. Tetapi sebelah kanan 0 dibagi dengan apa saja, ya tetap 0 juga hasilnya. Sehingga sekarang 3/2 MR kuadratnya saya coret, tinggal theta double dot ditambah, nah ini berarti R kuadrat dikali dengan 1/3/2. Di 3/2 MR kuadrat. Ya, sama-sama kuadrat nih ya. Nah, kemudian ini dikali K1 tambah 4K2 theta. Nah, atau ini dapat saya balikkan persamaan ini. R kuadrat kan saya coret ya. R kuadrat saya coret berarti theta double dot ini sama dengan 0, sebelah kanannya dibagi dengan 3 dikali dengan 1/3/2 MR kuadrat ya sama dengan 0 juga. Sehingga sekarang ini dapat saya balikkan ini sebentar, 1/3/2 M itu kita balikkan menjadi 2/3 M ya, seperti itu ya, sama ya. Nah, sehingga theta double dot ditambah 2/3 M K1 tambah 4K2 theta sama dengan 0. Nah, ini kan sudah mirip persamaan kita ya. Bolehlah kalau mau ditukar yang ini, theta double dot ini dengan D kuadrat theta per DT kuadrat ditambah 2/3 M K1 tambah 4K2 theta sama dengan 0. Nah, ini sudah terbentuk persamaan harmonik osilator atau persamaan osilasi. Nah, di mana konstanta ini merupakan omega kuadrat. Nah, omega kuadrat. Sehingga saya tulis di sini omega kuadrat sama dengan 2/3 M K1 tambah 4K2. Nah, itulah omega kuadratnya. Lalu, gimana dengan pertanyaannya tadi apa? Tentukan periode. Tentukan periode. Gimana dengan periode? Kita tahu omega itu sama dengan 2πf atau 2pi per T, atau T sama dengan 2pi per omega. Ini sama dengan 2pi 2pi. Kalau omega berarti tinggal kita akarkan dia ya. Seperti ini. 2pi per 2pi per berapa ini? 2/3 M K1 tambah 4K2. K2. Nah, ini kan bisa kita rubah bentuknya menjadi T sama dengan 2pi, kita bawa ke atas, kita balikkan ini. 2pi dikali akar 3/2 jadi ke atas M-nya. Kita balikkan jadi ke atas M-nya ya. 3/2, 3M/2. Dan K1 tambah 4K2-nya menjadi di bawah.
3M per 2 K1 ditambah 4 K2. Nah, inilah periode. Kira-kira. Wah, cukup panjang, Pak. Ya, sekira-kira seperti ini. Tapi menarik sebetulnya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tujuan kita tadi adalah mencari periode. Kalau frekuensi ya tinggal kita ganti saja. Omega sama dengan 2pi per F, berarti frekuensinya sama dengan 1/2pi dikali akar 2 per 3M K1 tambah 4K2. Nah, kira-kira seperti itu contoh problem-problem osilasi pada klasikal mekanik ini ya. Dan masih banyak lagi ya. Intinya di sini saya ingin menyampaikan, apapun soalnya pada kasus osilasi ini, nah bawalah dia ke persamaan harmonik osilasi kita. Nah, bawalah dia ke persamaan harmonik osilasi. Walaupun itu adalah kasus yang paling sederhana pun. Contoh kasus osilasi pada bandul. Misalnya ini ada bandul. Ini ada sudut theta terbentuk di sini dan dia akan berosilasi ke sini. Maka kita tahu omega kuadrat itu apabila kita bentuk persamaannya kepada persamaan seperti tadi, d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah omega kuadrat theta sama dengan 0, maka kita akan memperoleh omega kuadratnya itu sama dengan, ini panjangnya L misalnya, ini gaya beratnya adalah mg. Nah, kita ini akan memperoleh omega kuadrat ini sama dengan, tidak salah saya, L per G ya. Nah, ini tidak usah kita kerjakan, tapi ini tolong dicek lagi nanti takut saya salah ya. Nah, omega sama dengan akar L per G. Sehingga periode itu T sama dengan 2pi per omega itu sama dengan 2pi dikali akar G per L. Tapi ini tolong dicek lagi ya, saya takut lupa. Ini sebab kita tidak kita kerjakan ya. Nah, kemudian F-nya frekuensinya sama dengan 2πf, omeganya sama dengan 2πf, atau F sama dengan 2pi, omega sama dengan 2πf, berarti ya F-nya sama dengan omega per 2pi, 1/2pi akar Pak, izin Pak. Yang jelas untuk memperoleh omega kuadrat sama dengan L per G ini, persis caranya sama dengan yang kita lakukan pada kasus kita ini. Bedanya dia lebih sederhana karena tidak ada dua pegas. Berarti di sini energinya cuma energi potensial benda, mg-nya dikali dengan ketinggian simpangannya nanti. Nah, ketinggian simpangannya ini ya, H ya. Nah, dikali ditambah dengan energi kinetiknya di sini setengah mv kuadrat, dan nanti dihubungkan juga dengan kecepatan sudutnya omega di sini, kecepatan sudutnya. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Izin ya Pak. Ya, silakan. Boleh ke ini Pak, slide yang sebelumnya. Boleh. Yang mana nih? Yang ada penurunan, nah itu Pak. Kok dua itu kan d theta dot kuadrat per dt, itu kan maksud dari ada d theta double dot dan d theta dot itu kan dipisah nanti Pak. Jadinya d theta kuadrat per dt itu kan jadi d theta dot per dt dikali theta dot. Jadi duanya sebenarnya udah nggak ada Pak, kalau menurut pemahaman saya. Yang dua, yang theta dot kuadrat nih ya? Iya Pak, karena kan nanti dipisah, theta dot kuadrat itu dipisah. D theta dot kuadrat
Coba kita tuliskan di sini ya. Memang ada kadang dipisah. D theta dot kuadrat per dt. Jadi kita pisahkan menjadi d theta dot per per dt dt dikali theta dot dikali theta dot. Dikali theta dot aja kan? Iya Pak, makanya duanya hilang, duanya tidak didiferensialkan. Makanya nanti turun ini theta double dot dikali theta dot. Sebentar. Kalau menurut pemahaman saya Pak. Coba kita balikkan ini keadaannya. Kalau ini kita turunkan. Kalau dia kita integralkan, dapat lagi enggak ini? Theta dot kuadrat dari sini. Ini kan sama dengan theta double dot dikali theta dot ini kan. Kalau kita integralkan, jumpa lagi enggak seperti ini? Nanti setengahnya gimana? Kan kalau kita integralkan muncul setengah, nanti enggak? Ini kan kita turunkan ini. Sekarang kan seperti ini. Kalau kita integralkan ini, jumpa enggak theta dot kuadrat? Itu maksud saya. Pasti ada muncul setengah. Ya kan? Jadi konsep kalau muncul ada dua di situ dari aturan rantai, diferensial aturan rantai, Pak. Iya, ya paham maksud saya. Theta double dot, theta dot ini theta dot ya udah seperti ini saja. Ini jadi apa? Kita cek sama-sama nanti turunan ini ya. Kalau memang duanya ini tidak kita kalikan lagi ke depan, berarti duanya ini kita coret semua ini. Tapi ini mohon dipastikan lagi, sebab nah ini nih saya juga ini ya theta dot kuadrat tadi. Oh ini ya theta double dot theta dot ini kan kita peroleh dari theta dot per dt d theta dot per dt dikali theta dotnya. Mohon dicek lagi nanti ya. Mohon dicek lagi. Sama-sama kita cek nanti yang ini. Saya juga akan saya cek bentuk turunan daripada theta double dot dan theta dot ini. Artinya apa? Kalau dua ini tidak ada, otomatis persamaan ini akan di sininya akan beda nanti ya. Dua yang tidak ada berarti tetap 3/4 dan di sebelah kanannya tetap ada setengah. Berarti yang turunan ini juga berpengaruh berarti ya. Yang turunan D theta kuadrat ya. Sorry, D theta kuadrat berpengaruh juga berarti ya. D theta per dt dikali theta dikali theta dot dikali theta aja Pak. Ini juga berpengaruh berarti ya, tidak ada duanya juga ya. Iya Pak. Oke baik, nanti sama-sama kita cek yang ini bentuk turunan daripada fungsi theta dot theta double dot ini, fungsi turunan berantainya seperti apa. Apakah konstantanya kita bawa ke depan atau tidak? Kalau tidak, berarti tinggal kita tambahkan saja persamaan. Oke, terima kasih sudah diingatkan ya. Sama-sama kita cek nanti. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lain lagi. Ini yang ibu-ibunya masih belum banyak bertanya nih ya. Bapaknya aja yang aktif nih. Silakan, gimana nih? Ya udah, saya tanya. Bu Lira Tri Insani gimana? Ada masalah? Sejauh ini aman ya? Nanti dipelajari lagi, Pak. Oke, siap.
Nanti saya akan, kalau gitu nanti videonya saya upload, saya gabungkan dengan video yang minggu kemarin. Ini intinya, sekali lagi, intinya mengerjakan soal-soal ini sebetulnya gimana ya? Kalau menurut saya, dia tergambar sulit itu karena matematisnya. Tapi kalau pemahaman dan konsep fisiknya, saya yakin semua teman-teman paham ya. Tapi saya di sini, kompetensi yang saya tuntut dari teman-teman semuanya, kita harus tahu konsep yang kita gunakan untuk menyelesaikan itu. Ya, dah, itu yang paling penting. Kalau matematisnya ini, ya ini saya kembalikan ke teman masing-masing, karena itu artinya apa? Alat kita ya, alat kita matematisnya itu alat kita yang kita gunakan untuk menyelesaikan problem-problem ini ya. Tapi yang paling penting, yang mendasar adalah konsepnya. Seperti itu. Saya harap tidak ada yang ragu, dan semoga semuanya sepakat dengan konsep-konsep yang kita terapkan ya. Sama dengan seperti ini, contoh ya, ini walaupun waktu sudah habis sedikit lagi. Sama dengan seperti ini, misalkan sebuah benda, anggaplah benda ini tergelincir di bidang miring ini misalnya, nah, tanpa gesekan, licin, contoh ya, dia akan tergelincir. Otomatis jika dia tergelincir, dia akan ada percepatan. Misalnya percepatannya. Sehingga kita bisa menghitung kecepatan dia di bawah di sini. Berapa V dia di bawah di sini. Otomatis VT ini itu nantinya sama dengan V0. Di sini nolnya V0 ditambah AT. Nah, ini kita pandang, kita tinjau dia dari kinematiknya. Sementara dari Newton, dari konsep energinya, dari Newtonnya, atau dari konsep energi lah kita tinjau, dari energi mekaniknya, kita cukup hanya meninjau energi mekanik di sini dan energi mekanik di sini. Kita juga akan memperoleh V di sini dari energi kinetik kita. Sama, V ini mestinya sama dengan V ini yang kita dapat. Tak boleh berbeda. Kalau beda berarti fisiknya salah ya. Konsep fisika salah berarti. Tapi di sini harus sama, walaupun kita cari dia dengan konsep yang berbeda. Kapan kita pakai ini dan kapan kita pakai ini, ya, itu lihatlah kondisi soal itu, mana kita yang lebih mudah. Kalau seperti ini soalnya ya jauh lebih mudah, kita hitung langsung pakai EM aja. Langsung pakai EM saja. Tetapi kalau di sini ada energi, ada gesekan misalnya, ada gesekan, ya enggak masalah, pakai EM juga boleh. Tapi akan lebih bagus kesannya, dan akan lebih terlihat fisiknya itu ketika kita menyelesaikannya. Sebetulnya sama-sama terlihat sih. Boleh sama-sama, saya tidak mengatakan mana yang lebih baik, enggak ya. Boleh kita kerjakan dengan konsep kinematik seperti ini, boleh dengan EM. Kenapa? Karena perubahan gaya gesek itu, energi yang disebabkan oleh gesekan itu, usaha itu juga merupakan maksud saya, usaha itu dapat dikontribusikan oleh perubahan energi yang diakibatkan oleh gaya gesek. Bisa juga kalau ada gesekan misalnya. Nah, masih berlaku dia kedua-duanya, baik menggunakan sistem gerak, baik menggunakan sistem energi. Jadi terserah saja yang mana. Yang jelas kita harus dapat hasil akhirnya. Nah, itu yang paling penting. Dan lagi-lagi, kalau untuk kasus-kasus tertentu kita tidak bisa menggunakan, kita hanya bisa menggunakan satu konsep saja. Contoh, nah, soal-soal misalnya ada soal-soal kita mengajar di SMP atau di SMA, misalnya ini ada seluncuran. Di seluncuran pada ketinggian H itu, ya kita tidak bisa menggunakan persamaan gerak di sini, sebab kita lintasannya itu di sini, kita lintasannya tidak sangat sulit kita ini. Ini sudah ada limit nanti di sini ya, karena kita harus memperhitungkan kecepatan di setiap elemen ini, sehingga kita cukup meninjaunya dengan EM di sini dan EM di sini, misalnya seperti itu. Kalau osilasi, ya kita buat persamaan osilasinya, membentuk persamaan tadi, dan kita ambil omega kuadratnya.
Omega kuadrat itulah yang akan menurunkan periode dan frekuensi. Baik, silakan satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Ini teman-teman masih kuliah nih habis ini? Iya, Pak. Masih, Pak. Jam 10.40, Pak. Oke, ini udah dekat ya. Ya udah, seperti Pak, itu. Ya, silakan. Nggak, Pak. Sebelum ditutup yang tadi Pak, yang masalah d theta kuadrat tadi, Ya. sebenarnya itu tidak bisa dibuktikan dalam konsep integral, Pak, karena misalkan theta-nya tidak ada fungsi t, misalnya ds per dt, nanti ada timbul kecepatan di situ v. Nah, jadi nanti kan kalau kita konsepnya tadi d theta dot per dt, kita konsepnya menambahkan dot kan Pak, jadi double dot. Nah, jadi kalau dibawa ke integral, dia dotnya jadi kurang satu, jadi integral d theta double dot dikali theta dot dt. Nah, diintegralkan jadi theta yang double dot tadi berkurang, dotnya jadi satu. Jadi d theta dot dikali d theta dot kali theta dot, ketemu dia d theta dot kuadrat. Oke, mantap ya. Baik, jadi seperti itu. Turunannya itu berarti theta, turunan keduanya itu kita selesaikan sebentar ya. D theta dot kuadrat per dt itu tetap theta double dot dan theta dot, duanya tidak ikut ke dalam turunannya ya. Sebetulnya tadi juga saya sudah memeriksa, ini saya buka di komputer saya satu lagi. Artinya kalau dua tidak ada, kita sepakati saja, dan memang seperti itu sebetulnya ya. Tapi nanti mohon sekali lagi dicek ya, sama-sama kita cek. Jadi berarti persamaan kita sudah tampil sekarang semua ya. Persamaan kita sekarang berarti di sini ada setengahnya tetap ada, dan di sini tetap 3/4 persamaan kita. Duanya saya coret, duanya tidak ada, sehingga persamaan akhir kita tadi berarti ini 3/4, dan di sini setengah, saya tambahkan ya. Ini persamaan akhir kita. Kemudian otomatis ini tadi 3/4 saya kali dengan 3/4. Nah, tetapi ingat, sebetulnya hasilnya sama. Tidak berpengaruh kepada hasil. Kenapa? Coba kita lihat sama-sama. 3/4 mrt kuadrat theta double dot tambah setengah r kuadrat. Nah, ini tadi duanya sudah kita hilangkan ya, tanpa ada dua pada turunannya ya. Nah, apabila persamaan ini kita sederhanakan, nah, boleh enggak kira-kira persamaan ini saya sederhanakan? Ini kan ada 3/4, ini ada setengah. Sama-sama saya bagi dengan setengah. Saya bagi setengah sebelah kiri, saya bagi setengah sebelah kanan. Boleh enggak kira-kira? Boleh, Pak. Boleh-boleh aja kan? Dibagi setengah atau dikali dua, Pak? Ya, atau sama-sama dikali dua. Yang paling mudah sama-sama dikali dua. Kita kali dua sebelah kiri, kali dua sebelah kanan. Artinya dia kembali lagi ke bentuk 3/2 mr kuadrat setengah. Nah, ini saya kali dua, ini saya kali dua, nolnya saya kali 2. Artinya di sini 3/4-nya akan menjadi 3/2 lagi. Di sini setengahnya akan hilang. Nah, sebelah kanan tetap 0. Jadi kembali lagi dia dan hasilnya sama. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kita sepakati saja tadi, yaitu kita ikuti aturan turunan daripada theta double dot, turunan berantai dari sudut theta itu, di mana memang kalau ingin kita buktikan secara integralnya tidak mungkin karena dia tidak fungsi daripada T. Nah, sehingga saya tuliskan lagi di sini. Saya buat D theta kuadrat per dt itu hasilnya adalah theta dot dikali dengan theta, dan D theta dot kuadrat per dt ini hasilnya sama dengan theta double dot dikali theta dot. Nah, ini ya mohon diingat, sama-sama kita ingat, duanya tidak kita kalikan ke depan. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan?
sebelum kita tutup, mana tahu ada yang masih ingin bertanya tapi belum kesampaian nih. Walaupun saya jawab secara cepat ini sudah jam 10.40. Kalau tidak ada, kalaupun ada nanti bisa melalui WA juga tak apa, nanti kita diskusikan juga di grup WA, tak masalah ya. Kita cukupkan perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat. Nanti rekamannya saya akan upload sama dengan yang minggu kemarin ya untuk mekanika klasik ini. Jadi boleh dilihat-lihat lagi. Demikian. Oh iya, satu lagi. Sekaligus ketika mengeceknya, melihatnya, atau ada teman-teman ketika menulisnya lagi nanti, tolong dicek ya. Mana tahu kadang kita suka salah dalam mencoret-coret 2, 4, 1/3, misalnya kayak 3/2 tadi. Tolong dicek lagi ya. Itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan nanti terkait kapan kita kuliah lagi, kita diskusikan di grup WA. Mana tahu minggu depan tak kuliah atau gimana, sebab lebaran, mana tahu. Tapi kalau kuliah ya saya pun oke-oke aja. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Tapi sebelumnya mohon diaktifkan kamera sebentar, saya ambil foto dokumentasi kita. Kalau yang memang tidak bisa tak masalah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya izin mengakhiri Zoom meeting ini.